Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Para jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub alaihissalam di zamannya adalah orang yang paling termulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia seorang nabi ya. Dan dialah yang namanya Israel, makanya anak-anaknya disebut dengan Banu Israel. Meskipun dia adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi justru dia yang paling diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dipisahkan dari putra yang sangat dia cintai, yaitu Yusuf alaihissalam ya. Yang dimana jangankan berpisah, bahkan ketika kakak-kakaknya mengajak Yusuf untuk pergi dari rumah cuma satu siang saja untuk bermain-main, dia sudah merasa sedih. Dia berkata, inni la yahzununi an tadhhabu bih. Aku sungguh sedih jika kalian bawa pergi adik kalian Yusuf. Baru berpisah sebentar dia sudah merasakan kesedihan yang luar biasa karena begitu sayangnya dia kepada Yusuf. Apalagi kemudian Yusuf akhirnya harus terpisah darinya puluhan tahun. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan puluhan tahun Yusuf terpisah dari Yakub alaihissalam. Setelah kalau tidak salah 40 atau 80 tahun baru kemudian mereka bertemu kembali. Dan setiap hari Yakub alaihissalam bersedih, bahkan sampai wabiyadhat ainah, sampai matanya menjadi putih dan buta akhirnya. Buta gara-gara terus menangis memikirkan putranya Yusuf yang dia tidak tahu bagaimana nasib putranya Yusuf alaihissalam tersebut ya. Sehingga dia berkata, innama ashku bathi wa husni ila Allah. Sungguhnya aku hanya mengeluhkan kesedihanku dan penderitaanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran bagi kita para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bukan berarti seorang diuji berarti Allah benci sama dia, berarti Allah mencampakkan dia, menghinakan dia. Lihatlah Yakub alaihissalam, seorang yang paling dicintai Allah di zamannya, dia diuji dengan ujian yang sangat berat, dipisahkan dari orang yang sangat dia cintai ya. Oleh karenanya apapun yang kita alami, kita senantiasa berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ujian tersebut adalah tanda cinta Allah kepada hambanya. Dalam satu hadis, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai sebuah kaum, Allah akan menguji mereka. Ya, dalam hadis yang lain, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah timpakan musibah baginya. Kita tidak berharap dikasih musibah, tapi jika kalau kita dikasih musibah, kita husnudzon kepada Rabbul Alamin, bahwasanya musibah tersebut untuk menghilangkan dosa-dosa kita, untuk mengangkat derajat kita, dan ada hikmah-hikmah yang Allah kehendaki di balik musibah tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.